Pertama adalah saya mau meluruskan bahwa kata-kata B2B biar tidak menjadi satu pertanyaan. Lalu saya bilang bahwa awalnya proyek ini tidak dijaminkan oleh APBN. Biar semuanya bisa terima. Sama kan? Tidak dijamin oleh APBN. Yang kedua, kereta cepat WUS ini sudah bermasalah apa belum? Sekarang? Ya. Enggak. Sudah bermasalah. Masalah di mana? Karena apa? Kalau dia tidak bermasalah, maka ini bisa dibiayai oleh KCIC. Oh, secara keuangan maksudnya? Secara keuangan atau apapun. Kalau operasional kan enggak? Ya tentu saja. Kan kita bermasalah, ini kan masalah finansial. Nah, jadi di sini, secara finansial kita sudah bermasalah. Bisa ditampilkan nggak ya? Nah, di sini saya menampilkan data. Ini kayak kuliah lagi nih. Nah, kita ngelihat yang pertama, initial. Boleh maju ke sini, Ya. Pak Antoni. Yang mana Pak Tony? Kita yang pertama ada initial. Ya, initial adalah Jepang menawarkan 6,2 miliar US dollar. Kemudian China menawarkan 5,5 miliar dolar. Lebih murah. Lebih murah. Lalu 6,2 versus 5,5 miliar. Nah, di situ katanya dipilih. Tapi kita lihat pembiayaan adalah 75%. Dua-duanya mengatakan 75%. Ya, dengan bunga per tahun 0,1% dan China 20%. 2%. 2,02%. Ya. Sementara Jepang 0,1. 0,1. Jadi 20 kali lipat. Iya. Kalau kita bicara 20 China kali lipat, lebih mahal. Kita bingung kan? China lebih mahal. Dalam US dollar 4,65 juta US dollar setahun. China 20 kali lipat yaitu 82,5 juta US dollar. Bunga dalam 10 tahun 46 juta untuk Jepang dan 825 juta untuk China. Komponen biaya bunga yang sangat besar ini karena dia 75% pembiayaan harusnya dihitung sebagai biaya proyek. Dimanapun dalam evaluasi proyek itu harus diikuti. Karena bunganya harus dibayar. Karena bunga harus dibayar. Jadi, dan kita fix bunga dibayar 10 tahun tetap. Karena kita grace period tidak bayar cicilan. Jadi mudah sekali untuk dihitung. Ya. Jadi kalau kita bilang biaya proyek plus bunga 10 tahun. Selama 10 tahun. Maka Jepang lebih murah. Biayanya cuma 6,246,5. Sementara China 6,325 miliar dolar. Jadi kalau dihitung 10 tahun, Jepang lebih murah. Semua biaya kita hitung, ini Jepang lebih murah. Ini kan hitung-hitungan sederhana banget. Sangat sederhana, tetapi masalahnya mereka juga tahu. Tapi masalahnya mereka ini, siapa? Mereka ya yang mengevaluasi proyek. Yang mengevaluasi menentukan proyek waktu itu. Yang tadi disebutkan Bu Rini Sumarno, lalu Pak Luhut gitu ya. Mungkin dia ada timnya, ada task force-nya dan sebagainya gitu kan. Mereka sudah tahu. Nah, disinilah bahwa terjadi asymmetry information. Yang di sini kita tidak diungkapkan. Ini kan kalau ada hitung-hitungan seperti ini nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ini kan terbuka semua. Bunganya sekian, pokoknya sekian, 10 tahun hasilnya sekian. Nah, sederhana banget. Sebentar, saya masuk dulu. Betul. Nggak, artinya begini, kalau seandainya dipikir antara Cina dan Indonesia yang kemudian saling menutupi, nggak juga, karena dua-duanya terbuka. Yang ada adalah, jadi kalau menurut saya koreksi kalau saya salah, Bung Antoni. Yang seperti ini, kalau menurut Bung Antoni sampaikan seperti ini, artinya pemegang proyek pada waktu itu menutup-nutupi supaya kelihatan Cina lebih untung, padahal lebih rugi. Nah, di sini ada kecenderungan proyek ini memang mau diserahkan kepada pihak tertentu dalam hal ini Cina. Ya, maka ini tidak masuk dalam evaluasi. Ya, nah kalau kita lihat bunga per tahun di Jepang itu untuk Jepang cuma 75,8 miliar dan di China itu dengan 1,34 triliun. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa beroperasi. Ini masalahnya. Ya. Kalau bunga 10 tahun 757 miliar, di sini 13,447. 1.344. 13.000. Ya, yang 10 tahun. 1.000, iya. Kalau 10 tahun. 757 dibanding dengan 13.000.